Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat pagi semuanya teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua ya teman-teman ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu semuanya. Oke, teman-teman, ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum UTS ya teman-teman. Jadi hari Senin besok teman-teman sudah akan, UTS ya untuk mata kuliah manajemen produk dan harga ini ya teman-teman ya. Nanti untuk materi UTS sampai dengan, materi hari ini ya teman-teman ya, product launching. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan kita teman-teman. Masih ingat, ada berapa tahap untuk proses pengembangan produk baru teman-teman? Masih ingat teman-teman? Ada, 5 ya teman-teman ya. Yang pertama apa teman-teman? Identifikasi masalah ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua ada, pengembangan konsep, oke. Kemudian yang ketiga ada evaluasi konsep, yang keempat ada, kemarin ya kita belajar product testing. Ya, ini adalah tahap yang kelima yang hari ini akan kita bahas ya, product launch ya. Oke. Kita hari ini akan belajar apa saja teman-teman. Jadi di sini ada strategic product ya. Jadi strategik, peluncuran strategik dan taktis itu nanti apa teman-teman. Kemudian ada target market ya teman-teman ya, atau apa yang kita sebut dengan segmentasi pasar. Kemudian ada product positioning. Kemudian yang terakhir ada nilai unik produk atau unique value. Oke. Teman-teman masih ingat dengan strategik? Apa itu strategik, teman-teman? Kalau teman-teman sering dengar dengan tujuan strategik ya, tujuan strategik. Tapi, yang kemarin teman-teman bahas ya, strategik atau tujuan strategik itu adalah di level perusahaan ya, teman-teman ya. Jadi, tujuan strategik itu kan, kalau di level perusahaan kan, tujuan jangka panjang ya, apa sih yang menjadi, fokus atau tujuan atau goals ya perusahaan dalam jangka waktu panjang ya, long term. Nah, yang akan kita fokuskan di sini adalah strategic product ya. Jadi produk itu juga punya visi misi teman-teman ya, bukan hanya dia itu diproduksi kemudian dijual ya dengan tanpa tahu arah dan tujuan ya teman-teman ya. Nah, produk itu dijual, diluncurkan masuk ke pasar itu dengan strategi. Nah, bagaimana teman-teman, supaya kita bisa merumuskan strategi ya, bagaimana mempersiapkan produk itu untuk launching ke pasar gitu ya teman-teman ya. Nah di sini, ada persiapannya teman-teman dari sisi teknis, kemudian yang kedua dari sisi marketing ya. Dari sisi teknis tentu saja, hal-hal yang berkaitan dengan teknis produk tersebut ya. Misalnya kalau misalkan produk itu barang, berarti kaitannya dengan produksi ya, menentukan kapasitas produksi, kemudian bagaimana menjaga proses produksi seefisien mungkin gitu ya teman-teman ya, itu adalah, dari sisi teknis. Karena bagaimanapun produk baru itu tetap yang kita namakan produk teman-teman ya, tetap, produk baru itu tetap menyerap biaya ya. Jadi bagaimana kita bisa me-matching-kan antara biaya yang kita keluarkan dengan pendapatan yang akan kita peroleh kan gitu ya teman-teman ya. Sehingga pengendalian biaya itu, terjadi juga ya teman-teman ya, diaplikasikan juga pada proses pengembangan produk baru. Sehingga, monitoring di sini di proses produksi ini juga berlaku seperti halnya produk yang sudah berjalan, yang sudah selama ini ada ya teman-teman ya. Oke. Apabila produknya berupa jasa bagaimana teman-teman dari sisi teknis? Ya berarti dari sisi kendali mutu ya teman-teman, SOP pelayanannya seperti apa, ya kemudian, peningkatan kualitas gitu ya teman-teman ya, kemudian respon feedback ya, respon terhadap masalah seperti itu ya teman-teman ya. Itu pengendalian teknis dari sisi, teknis ya apabila produknya jasa. Oke, kemudian kalau dari sisi marketing bagaimana teman-teman? Ya kalau dari sisi marketing ini tim marketing mulai bergerak ya teman-teman ya dari walaupun kemarin kita belajar the role of marketing ya dalam proses pengembangan produk baru ya kan. Nah di sana itu kan, marketing kemarin disebutkan bahwa dia itu terlibat dari awal ya, dari awal pengembangan produk baru. Nah, itu normatifnya ya teman-teman ya, tapi pada kenyataannya puncaknya pekerjaan marketing ini ya ini pada saat nanti, produk itu diluncurkan ya. Jadi dia harus membuat program
bagaimana sih memasarkan produk ini, segmennya siapa saja, ya kan? Rencana promosinya mau seperti apa, kemudian komunikasi dengan calon konsumen akan seperti apa. Nah, ini adalah persiapan-persiapan yang dilakukan perusahaan pada saat akan memasuki fase, product launching. Nah, kemudian teman-teman, eee tadi saya singgung sedikit tentang strategik ya teman-teman. Yang kemarin teman-teman yang selama ini teman-teman pelajari itu adalah tujuan tujuan strategik pada level perusahaan. Kemudian apakah ada strategik pada level produk? Ada ya teman-teman ya. Jadi, untuk peluncuran produk di sini kita ada 2 ya teman-teman ya, strategic launch dan tactical launch ya. Strategic launch ini, ibaratnya dia itu produk itu, dijual itu untuk siapa sih, teman-teman? Jadi menjawab pertanyaan, ke siapa sih, kepada siapa produk itu akan dijual gitu ya. Kemudian kalau kita sudah tahu target marketnya, gimana kita cara menjualnya gitu kan. Kemudian kapan sih momen yang tepat untuk menjual, itu strategik teman-teman. Jadi produk itu produk baru ya, produk baru yang sudah kemarin melalui berbagai tahapan ya, tidak serta-merta kita setelah selesai lolos uji ya, kemudian lolos uji product testing, kemudian, kita produksi massal, kemudian kita lempar ya, kita jual ke pasar, kita lempar masuk ke pasar, dengan tanpa strategi. Tidak seperti itu ya teman-teman ya, tetap ada pada saat fase peluncuran perusahaan tetap membutuhkan strategi. Nah, eee, ini ya teman-teman yang menjawab strategi bagaimana sih supaya nanti produk kita itu bisa diterima, bukan hanya diterima ya teman-teman, diterima dengan, cepat, kemudian diterima dengan tepat sasaran ya. Kalau diterima, produk itu mungkin akan masuk ke pasar, oke masuk. Tapi kan, pada saat, produk itu dijual, maka perusahaan kan mempunyai target ya, berapa sih, yang bisa terjual, karena itu terkait dengan pendapatan ya teman-teman ya, sehingga menjual itu juga harus membutuhkan strategi. Jadi ini ya teman-teman, pada strategic launch ini dirumuskan, siapa sih target market-nya itu, siapa sih ini yang mau beli itu siapa gitu. Apakah ini produk untuk, wanita kalau berdasarkan gender ya, ataukah untuk pria, ataukah untuk golongan usia anak-anak mungkin, atau untuk remaja, atau untuk lansia. Nah ini harus dijabarkan ya teman-teman ya, ini, strategik. Nah kemudian tactical launch ini adalah menjawab, pertanyaan ya dari apa yang sudah dirumuskan dalam strategic launch ya. Jadi nanti, tactical launch ini cara-cara ya, langkah-langkah rinci atau detail untuk menjawab pertanyaan pada strategic launch. Jadi, kepada siapa sih produk dijual ya, nanti, tactical launch-nya, ada segmentasinya. Kemudian gimana cara menjualnya ya, ya promosi produk ya, nanti terkait dengan pertanyaan bagaimana cara menjual ya, kapan menjualnya. Nah, ini nanti dijabarkan dalam tactical launch. Jadi tactical launch, strategic launch itu umumnya ya, strategik umum, kemudian tactical launch itu dijabarkan, langkah-langkah rinci ya, sebelum nanti sebelum nanti produk itu akan, benar-benar masuk ke pasar. Jadi persiapan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, kemudian terkait dengan strategik ya, jadi teman-teman masih ingat pada proses PIC kemarin, bagaimana teman-teman? Jadi pada level PIC kan produk itu kan sudah dirumuskan ya teman-teman, tujuan strategiknya ya. Bahwa produk itu harus, harus memenuhi syarat bahwa dia tidak boleh keluar dari, strategik perusahaan. Nah, itu sudah dirumuskan teman-teman ya sebenarnya. Nah, eee, makanya kita sebut dengan strategic bawaan ya atau given ya, strategic given ya, strategic bawaan. Nah, pada saat itu kan produk itu belum melalui uji ya teman, belum melalui, pengujian-pengujian, belum melalui feedback ya, belum melalui, bagaimana nanti percobaan ya, di pasar ya, di konsumen itu akan mencoba, kemudian belum ada perbaikan-perbaikan. Nah, tentunya pada perjalanannya hal yang wajar ya teman-teman ya apabila, produk itu mengalami perubahan ya, baik perubahan dari sisi teknis, kemudian dari sisi pangsa pasar, bisa jadi berubah teman-teman. Karena apa? Karena banyaknya, setelah kita uji itu banyaknya masukan ya, kemudian banyaknya feedback ya, sehingga itu akan merubah ya, sedikit banyak akan menggeser ya, dari tujuan awal ya, dari tujuan awal. Misalnya
ada produk misalnya, perusahaan ingin membuat, apa namanya, nasi instan misalnya. Nasi instan di cup-cup gitu ya teman-teman ya. Untuk apa? Dari mana dia berangkat dari, menemukan ide itu? Mungkin dari, oh gaya hidup instan yang sekarang. Oke. Nah kemudian, dalam strategi bawaannya ya di awal ya di PIC itu, dirumuskan bahwa, oh ini produk untuk memenuhi segmen, usia misalnya produktif ya, yang sibuk dengan gaya hidup instan gitu kan. Kemudian, nanti bentuknya seperti nasi di dalam cup-cup gitu, dikeringkan kemudian nanti bisa, eee, diberi lauk-lauk kering gitu ya, kayak misalkan, mie instan cup gitu ya. Nah, kemudian setelah melalui uji coba misalnya produk itu di-launching diuji ya, di-testing ya di pasar, kemudian ada beberapa perubahan-perubahan mungkin ya. Oh ternyata, dari tim ahli kesehatan mungkin kalau nasi dikeringkan kemudian apa namanya, diinstankan ya, dikeringkan, diawetkan itu, menyebabkan ada beberapa hal senyawa-senyawa yang mengganggu kesehatan misalnya ya teman-teman. Ya maka dari itu, dari sini produk itu mengalami perubahan teman-teman. Ya mungkin dari sisi komposisinya mungkin, kemudian dari sisi package-nya ya, atau dari sisi atau mungkin bahkan tidak jadi ya. Nah untuk produk yang mengalami perubahan itu, maka, tujuannya awal, segmen awal ya, tujuan, strategiknya produk itu juga akan berubah teman-teman ya. Jadi perubahan tujuan strategik ini bisa jadi karena karakteristik produk tersebut ataukah, faktor eksternal. Misalnya ada, perubahan kompetitif, oh ternyata yang memproduksi, nasi instan itu sudah banyak misalnya ini ya, ini contoh ya teman-teman ya, sudah banyak ya yang memproduksi nasi instan, janganlah nasi instan cup misalnya, bisa jadi nanti atau mungkin yang beredar di pasaran itu dalam jumlah yang besar, kita dalam bentuk yang kecil-kecil dengan segmen yang berbeda, misalnya, remaja atau mahasiswa ya, atau pelajar yang lebih lebih affordable harganya, mungkin seperti itu teman-teman. Atau ada perubahan kebijakan pemerintah. Ya, ini sangat mungkin terjadi ya teman-teman ya. Seperti halnya, PCR, tahu ya teman-teman di masa pandemi ini ya, alat tes swab ya, mungkin banyak sekali sekarang, karena memanfaatkan momentum banyak lab-lab yang buka ya, melayani, apa namanya, melayani, uji ya, tes swab ya, baik yang antigen maupun PCR. Nah, pada saat itu mungkin mereka sudah memasuki fase fase launch ya, ada lab yang baru mungkin, kemudian ada disusul perubahan kebijakan pemerintah. Oh, ternyata pada saat sekarang sudah tidak lagi dibutuhkan, swab misalnya. Nah, itu tentu akan merubah teman-teman ya, akan merubah tujuan strategik produk. Ya mau nggak mau teman-teman ya. Sehingga, nanti pada saat mau diputuskan ya untuk produk itu launching ya, kita harus memilih ya, kita harus merumuskan ulang ya, kita harus merumuskan ulang, produk ini benar-benar nggak sih yang dibutuhkan konsumen ya, kita harus memastikan ulang, make sure itu ulang ya teman-teman ya. Nah, sehingga pada saat setelah kita revisi, kita akan memilih ya platform ya, yang cocok ya dengan produk kita. Platform kemarin apa teman-teman? Platform kemarin apa pada saat kita belajar konsep ya. Jadi platform itu kan, sebenarnya sumber daya ya teman ya, sumber daya yang bisa digunakan perusahaan ya, bisa kita gunakan baik itu berupa teknologi mungkin, baik itu berupa, mekanisme, baik itu berupa nanti, misalnya kalau produk itu komposisi ya, bahan baku gitu ya, yang nanti bisa digunakan untuk mengembangkan produk. Itu platform ya teman-teman ya. Oke, kemudian, itu untuk strategi. Kemudian ini ada metrik ya teman-teman ya, cash to cash metric. Cash to cash metric itu apa teman-teman? Cash to cash metric itu adalah, metrik ya, atau
apa namanya, skema ya, yang akan kita gunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas proses produksi. Jadi mau bagaimanapun teman-teman, produk baru itu tetap yang namanya produk. Artinya apa teman-teman? Produk baru itu selayaknya produk yang akan diproduksi perusahaan ya teman-teman ya. Walaupun dia itu kan sesuatu yang baru ya, sesuatu yang sepertinya wow gitu ya. Tapi sebenarnya mau nggak mau dia itu tetap mempunyai misi ya teman-teman ya. Tetap mempunyai misi apa teman-teman? Untuk meningkatkan ya, meningkatkan profit perusahaan. Kan mau nggak mau ya perusahaan itu meng-create atau membuat produk baru itu kan dalam rangka untuk memperoleh laba kan gitu ya teman-teman ya. Sehingga, dalam produk baru itu juga ada nanti pengukuran ya teman-teman. Worth it nggak ya kira-kira kalau kita produksi ini ya, labanya berapa sih ya, jadi diukur dalam proses, melalui metrik ini ya teman-teman ya. Jadi misalnya pada saat launch kita ini kan ya, kita lihat ya tingkat penerimaan konsumen seperti apa ya, berapa persen sih produk itu, terjual gitu kan, tingkat kepuasannya banyak komplain nggak, unit terjualnya berapa. Kemudian kita bandingkan dengan, kinerja keuangannya ya. Jadi profitnya ya, profit marginnya rendah nggak ya, biaya produksinya berapa gitu kan. Kemudian dari sisi kualitas ya, kalau kita membuat produk dengan spesifikasi tertentu ya, ini level produk ya, dengan kualitas tertentu butuh biaya berapa, harga jualnya berapa, masuk nggak di pasar gitu ya teman-teman. Ini dianalisis teman-teman. Kemudian waktu untuk peluncuran berapa lama ya dari proses, sejak awal hingga launching-nya itu berapa lama. Kemudian nanti kita ukur lagi dari waktu launching hingga produk itu accepted ya, artinya diterima di pasar itu berapa lama. Ya, karena, berapa lama itu menunjukkan waktu dana terikat ya teman-teman ya, berapa lama produk itu akan, menghasilkan profit bagi perusahaan. Itu menunjukkan bahwa itu semuanya uang perusahaan teman-teman ya, uang perusahaan yang berputar ya. Nah, teman-teman kemudian dipengaruhi juga ini kondisi eksternal lain ya, misalnya ada nggak peraturan pemerintah yang menghambat ya misalnya, kemudian ada nggak, sesuatu atau nilai-nilai yang berbenturan dengan budaya masyarakat. Misalnya kalau produknya ternyata, bumbu masak misalnya, ada yang mengandung alkohol misalnya, dan dipasarkan di Indonesia yang mayoritas muslim gitu ya. Nah itu kan berarti ada sesuatu, yang berbenturan dengan value ya atau value yang dianut di masyarakat. Itu kondisi eksternal teman-teman yang tidak bisa kita hindari ya teman-teman, tapi kita bisa menyesuaikan. Nah, cash to cash metric ini nanti akan memberikan informasi ya teman-teman ya, setelah kita analisis ya, setelah kita analisis kita bandingkan ya antara, waktu ini, produk performance ya, ini produk performance ya teman-teman, dengan customer, ya ini pengukuran dari sisi customer, kemudian dari sisi financial, kemudian dari sisi eksternal, kira-kira, berapa sih, keuntungan ya yang diperoleh perusahaan, gitu ya, teman-teman ya. Ini, cash to cash metric, alat untuk mengukur, efisiensi dan efektivitas proses produksi. Oke, kemudian nah kita kembali ke platform teman-teman ya. Platform, apa sih itu platform ya teman-teman? Kan tadi sudah ya teman-teman, platform itu kan resources ya, resources yang atau sumber daya yang dibutuhkan perusahaan, yang bisa digunakan perusahaan untuk, meng-create ya atau membuat ya produk baru. Oke, kemudian di dalam platform itu, kita membutuhkan yang namanya strategi ya. Pada saat kita akan meluncurkan produk ya, kita butuh butuh ya, butuh strategi. Jadi produk itu akan diluncurkan, dengan model bagaimana, kepada siapa ya, terus kemudian bagaimana kita akan, berkomunikasi gitu kan teman-teman ya. Nah ini teman-teman yang mengambil pemasaran pasti akan lebih paham ya teman-teman ya. Oke. Kemudian yang pertama dari sisi demand, teman-teman. Kita lihat dulu ya permintaan produk itu seperti apa. Nah, kalau produknya new to the world,
ya, bukan A Whole New World ya, memang ya Aladdin ya teman, A Whole New World soundtrack-nya Aladdin ya teman-teman ya. Ini, produk yang new to the world ya, atau produk itu benar-benar baru, apakah dia sudah ada permintaan sebelumnya? Kan masyarakat belum tahu nih, misalnya, teman-teman membuat produk apa misalnya, aplikasi pendeteksi contek ya, mencontek misalnya, mau dipasarkan di kampus-kampus. Ya itu kan, sebelumnya belum ada ya teman-teman, kecuali kalau Turnitin kan, plagiasi ya. Kalau kalau contek mungkin beda ya teman-teman ya. Nah, ini bagaimana teman-teman, kan belum ada yang baru ya, belum ada pasarnya ya teman-teman, belum ada konsumennya. Terus bagaimana kita tahu ya, tahu demand-nya seperti apa. Nah, kalau untuk produk yang benar-benar baru, maka kita mainnya pakai stimulus teman-teman ya, maka menstimulasi ya, menstimulasi atau kita sugesti ya, atau sounding ya tahu sounding ya teman-teman ya, permintaan dari konsumen target. Oh misalnya targetnya adalah, kampus ya. User-nya kampus ya, tentu kampus butuh ini ya teman-teman ya, kita sounding ke dosen-dosennya. Oke, kita sounding ke dosen-dosen ya. Oh, ini Bapak Ibu ada aplikasi baru nih, untuk pendeteksi, contekan ya misalnya. Kalau contekan itu misalnya kalau di dalam satu kelas misalnya ada lembar jawab di-upload kemudian dia akan deteksi, oh ini sama dengan jawaban si A, ini sama dengan jawaban si B. Kalau ada yang gitu saya beli yang pertama ya teman-teman ya. Nah, misalnya ini aplikasi seperti itu ya teman-teman, misalnya ini contoh ya teman-teman ya. Nah, bagaimana kita meyakinkan ya calon pembeli kita untuk membeli, berarti kan kita harus menonjolkan apa teman-teman? Menonjolkan kita punya sesuatu yang beda kan, menonjolkan sisi unik kita, ya kan gitu ya, teman-teman. Menonjolkan value kita kepada siapa? Kepada konsumen target. Karena apa, teman-teman? Karena sebenarnya kita itu belum punya pangsa, ya. Kita itu belum punya konsumen karena produk ini baru gitu ya. Tapi kalau selama itu, menjawab kebutuhan konsumen target seperti yang sudah dirumuskan sebelumnya, jadi kenapa ada ide untuk membuat produk tersebut, kan berarti berangkat dari masalah. Oke, kalau itu menjawab kebutuhan dari permasalahan dari konsumen target kita, berarti ya itu nanti, kemungkinan besar kita akan, masuk ya ke dalam, komunitas ya teman-teman ya. Jadi kalau komunitas misalnya kalau produknya tadi aplikasi, ya tadi yang dosen-dosen ya komunitasnya. Nah, kita akan, sounding dulu ya, menstimulasi dulu untuk apa teman-teman, untuk atau untuk menggerakkan konsumen untuk melakukan demand ya atau permintaan atas produk kita, gitu ya teman-teman ya. Itu untuk produk baru yang, maksudnya yang benar-benar baru, yang sebelumnya belum pernah ada. Nah, kemudian kalau produknya baru itu, barunya dalam jenis improvement ya atau perbaikan dari produk sebelumnya, artinya kita sebelumnya sudah punya pasar ya teman-teman ya, sudah punya pangsa sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah punya market sendiri ya, kita punya ceruk pasar sendiri. Sehingga kalau yang seperti ini kita akan lakukan migrasi ya, kita akan lakukan migrasi konsumen. Kita cukup dengan meluncurkan produk, dengan versi yang lebih baik, konsumen sudah akan tahu ya, oh ini versi yang baru. Misalnya apa, teman-teman laptop ya misalnya, akan keluar seri baru dengan yang lebih dengan yang lebih lengkap fiturnya, kemudian mungkin lebih tangguh ya, baterainya mungkin lebih lama, kemudian kapasitas memorinya lebih besar. Nah itu, dengan produk yang improvement tadi, dia kan produk baru tapi sebenarnya adalah, bukan benar-benar baru, tapi improvement dari yang sebelumnya. Konsumen sudah akan tahu ya, maka di situ akan ada migrasi ya. Oh ini dengan seri yang terbaru ya, kemudian juga handphone ya teman-teman, handphone tahu ya dengan seri keluar yang baru kan perusahaan hanya butuh launch ya, hanya butuh, iklan sedikit, konsumen sudah tahu ya, karena mereka sebenarnya sudah punya market ya, sudah punya pangsa. Nah, ya dengan kita hanya mengenalkan ya, produk itu ke pasar, maka dengan sendirinya konsumen itu akan migrasi gitu ya teman-teman ya, hanya butuh pengenalan. Beda dengan yang produk yang benar-benar baru, kita harus menstimulus ya, kita harus istilahnya jemput bola ya teman-teman ya, stimulus ya, supaya apa, ada permintaan. Kita membentuk pasar dulu, tapi kalau yang improvement kan dari pangsa pasar yang sudah lama ya teman-teman ya, hanya nanti akan migrasi.
Oke, kemudian kalau, produk yang dari produk baru itu berupa divisi yang baru, artinya diproduksi oleh perusahaan yang sebelumnya dia belum berkecimpung di dunia itu. Misalnya aslinya perusahaan itu, perusahaan untuk memproduksi, alat-alat kebersihan ya, bahan-bahan kebersihan misalnya sabun ya, kayak Wings Food itu ya teman-teman ya, dia punya, divisi baru ya, yang tadinya dia memproduksi sabun, deterjen, kemudian dia alih ya, dia meluaskan pasarnya menjadi Wings Food ya, food bergerak di bidang makanan dengan produknya berbagai macam itu ya teman-teman ya. Bagaimana pada saat awal dia alih ya, dia alih dari, perusahaan yang brand image-nya adalah, perusahaan sabun ya, deterjen ya, alat-alat kebersihan menjadi perusahaan yang bergerak di bidang makanan. Nah, untuk itu mereka harus membuat pangsa pasar baru ya teman-teman, otomatis ya karena pangsa pasarnya mereka yang lama itu kan, pangsa pasar yang untuk produk yang lama ya teman-teman ya, untuk yang alat-alat kebersihan, sabun gitu ya. Nah kemudian, dia harus mengenalkan lagi ya, dia harus membuat, promosi ya, dengan promosi ya untuk membuka ya pasar yang baru. Tapi walaupun sebenarnya dia sudah punya reputasi ya teman-teman ya, sudah punya reputasi, perusahaan itu adalah perusahaan yang, brand image-nya bagus ya, sehingga dia hanya meluaskan produk. Ya mungkin dengan hanya promosi seperti, promo ya buy one get one seperti itu misalnya, atau coba ya, gratis ya, coba gratis seperti itu untuk apa teman-teman? Untuk membuat ceruk baru ya, membuat pangsa pasar baru. Nah ini adalah untuk produk yang divisi baru, oke. Kemudian, itu dari sisi demand ya teman-teman ya, strategik dari sisi demand. Ya, peluncuran produk, ini cara meluncurkan produk ya, dari sisi kita lihat dulu sisi demand-nya. Kemudian kalau dari sisi, eee, karakteristik produk dari sisi permanen ya, atau ketahanan produk itu di pasar. Maksudnya gimana teman-teman? Jadi kita tuh create produk atau memproduksi produk tuh gimana sih karakter produk kita di pasar? Akankah kalau kita sekali luncur kemudian oke, kita nggak akan tarik lagi, itu akan bertahan selamanya gitu maksudnya teman-teman ya? Akan bertahan selamanya ya, kemudian produk kita ya itu aja ya pokoknya, kemudian kita nggak ada rencana untuk, mundur dari pasar. Itu namanya into stay ya teman-teman ya, into stay ya. Jadi rencana produk ini kita sekali luncur ya udah. Ya itu produk itu kita akan terus produksi reguler seperti itu. Contohnya apa teman-teman? Ada yang into stay, ada yang tahu, kalau mendekati lebaran gini apa teman-teman? Ada roti yang bapaknya nggak pulang-pulang, roti kongguan. Nah itu ya teman-teman ya. Teman-teman perhatikan dari sejak saya kecil ya, sampai sekarang, teman-teman, masih menyaksikan ya, The Legend ya, The Legend biskuit ya. Biskuit kaleng yang The Legend ya, bapaknya nggak pulang-pulang sampai berpuluh-puluh tahun ya teman-teman ya. Produknya seperti itu saja ya teman-teman ya, ya kan? Ya isinya ya seperti itu, tampilan kemasannya ya kaleng merah seperti itu, paling hanya ada yang kaleng kotak sama yang bulat ya kan ya teman-teman ya. Nah, itu artinya, perusahaan itu apa namanya, memproduksi produk itu dengan ini, into stay, dia itu nggak ada rencana untuk hangout ya, bukan go out ya, nggak ada rencana untuk go out dari pasar, ya, dan nggak ada rencana keluar dari pasar, ya seperti itu ya teman, reguler. Produksinya juga inovasinya ya nggak ada teman-teman ya, and the legend is pokoknya ya. Itu adalah, karakteristik produk, tapi apakah itu bisa tercapai untuk semua produk? Ya, apakah hanya biskuit The Legend saja yang bisa bertahan atau tandingannya Wafer Nissin ya teman-teman ya, tandingannya Wafer Nissin sama biskuit Monde yang bulet kaleng biru. Nah itu ya The Legend juga ya. Nah apakah tapi pertanyaannya, apakah semua produk bisa seperti itu teman-teman, bertahan sepanjang masa gitu ya, puluhan tahun dengan tanpa inovasi? Artinya tanpa inovasi itu tanpa, eee, membuat perubahan-perubahan di produk gitu kan, nggak berubah ya teman-teman ya, tahu kan ya? Biskuit itu The Legend ya kan, ya tampilannya seperti itu ya dari sejak saya kecil sampai sekarang ya seperti itu aja. Nah, kenapa ada produk yang seperti itu? Ya, bisakah semua produk memenuhi karakteristik seperti itu? Bisa ya, bisa jadi. Ya, biasanya pada produk yang sifatnya itu basic needs ya, artinya dia itu memenuhi kebutuhan pokok ya, biskuit ya, roti tawar ya,
minyak goreng yang lagi mahal ini ya, kemudian beras ya. Beras itu kalau mau inovasi kayak gimana ya, paling produksi beras ya gitu-gitu aja, paling dikemas ya. Artinya konsumen itu tidak butuh, banyak inovasi ya, dia dia sensitifnya di harga ya. Selama kita bisa menghasilkan, produk dengan kualitas yang sama, dengan harga yang lebih murah, maka itu yang akan menjadi leader ya kan? Ya seperti itu ya teman-teman ya. Nah itu adalah karakteristik produk into stay. Nah kita apakah mau ngambil ini? Apakah kita pengen, into stay? Ya bisa ya, tapi harus dengan, karakteristiknya terpenuhi syaratnya ya. Produknya tidak tak lekang oleh waktu ya kalau istilahnya ya teman-teman ya. Nah, mmm basic needs ya. Nah itu ya teman-teman. Tapi kalau misal produk fashion, ya produknya fashion, baju, ya kemudian teknologi berbasis IT, laptop ya, nggak bisa kita into stay teman-teman ya. Karena apa, masa kita akan produksi seperti itu dalam jangka waktu lama, kita yang ketinggalan. Apalagi produk elektronik ya, berbasis IT, nggak mungkin kita, menggunakan strategi into stay. Into stay itu cocok di basic needs ya, misalnya tadi ya, makanan pokok ya. Kalau inovasi seperti apa ya nggak bisa ya kan? Beras ya seperti itu, telur ya seperti itu, margarin ya bentuknya seperti itu, nggak bisa kita inovasi aneh-aneh gitu kan. Nah, tapi kalau produknya, berbasis IT, kemudian fashion ya, maka itu nggak bisa kita gunakan into stay, ya kan? Seperti itu teman-teman. Kita mungkin bisanya temporary atau yang kedua into stay, dengan syarat ya, into stay jika tujuan terpenuhi. Jadi ini, into stay tapi syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya apa teman-teman? Syaratnya kalau goals perusahaan itu tercapai. Goals perusahaan itu apa sih? Laba, ya kan? Goals perusahaan itu dapat laba, mana ada jualan itu mau rugi ya kan? Jualan itu kan dapat untung ya, dapat laba. Maka, kita lihat ya reaksi pasar. Pertama kita launch produk, kemudian dilihat apakah, tren permintaan itu terus meningkat ataukah mulai flat atau malah justru decline atau menurun ya, sehingga pada saat, perusahaan itu sudah membaca tanda-tanda bahwa pasar itu sudah jenuh, ya maka kita, nggak bisa lanjutkan ya. Kita ada tarik produk atau inovasi, kan gitu ya teman-teman ya, inovasi. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga temporary. Nah, temporary ini cocok untuk produk yang memang dia itu tingkat inovasinya dituntut tinggi, ya kan? Jadi produk tadi berbasis IT, kemudian, bisa juga nanti, makanan dan minuman tapi yang dia itu, memanfaatkan momen. Artinya apa teman-teman? Makanan dan minuman memanfaatkan momen. Teman-teman pernah dengar kemarin yang lagi viral apa? McD, BTS ya teman-teman ya. Jadi produknya sama ayam goreng, ya kan? Ayam goreng tapi dengan package yang berbeda. Nah, apakah sekarang, teman-teman bisa jumpai lagi di gerai-gerai McD yang seri yang McD BTS? Tidak lagi ya teman-teman ya, karena itu hanya temporary. Ya, jadi produk masuk ke pasar ini cuma sementara, sementaranya itu bukan sementara bahwa setelah itu dia menghilang, bukan. Fiturnya berganti teman-teman ya. Ya seperti McD. Kemudian, kalau yang kemarin itu anak saya nyariin Chatime yang Minion, version ya, yang Minion series ya, yang gambarnya package-nya Minion ya, itu nyari sampai ternyata cuman, dijual limited ya teman-teman ya, karena apa, dia itu ingin memanfaatkan momen ya, sampai anak saya nggak kebagian itu ya teman-teman ya, karena itu temporary ya kan. Nah itu memanfaatkan momen. Nah jadi, perusahaan harus memperhatikan juga karakteristik produk, bisa nggak dia into stay, karena nanti berefek di apa teman-teman? Di kapasitas produksi, ya kan? Kalau produksinya sudah terlanjur banyak padahal dia temporary, maka dia itu nanti akan rugi, ya kan? Kalau misalkan dia dia punya kemungkinan nih, oh misalnya tadi, McD membuat versi, series BTS, ya kemudian dia harus cetak package ininya ya, package apa namanya, bungkusnya ya teman-teman ya, selain dia membeli license BTS-nya, dia harus, mencetak package-nya ya kan. Nah, akhirnya dia harus membuat perhitungan, ini dicetak sendiri atau di-outsource-kan saja. Nah, itu nanti akan masuk perhitungan teman-teman, karena strategi peluncuran ini nanti juga akan mempengaruhi apa, biaya produksi. Nah, ini, yang penting teman-teman, kalau temporary maka kan kita hitung ya,
berapa sih kita akan luncurkan yang seri ini gitu. Apakah apakah ini akan, selamanya gitu kan enggak ya, berarti kan itu hanya limited ya, atau temporary, sifatnya sementara. Nah makanya, nanti kita perhatikan dulu jenis produknya, apakah dia into stay ya, atau into stay dengan syarat dan ketentuan berlaku atau temporary. Nah ini penting ya teman-teman ya. Ini jenis strategi untuk, pada saat produk itu akan memasuki fase launching. Kemudian, dari sisi cara dia memasuki pasar. Apakah dia akan slow, ya, artinya sambil lihat-lihat dulu, istilahnya kalau produk masuk ke pasar itu kan ada yang pelan-pelan ya, alon-alon gitu ya teman-teman ya. Ada yang agresif juga ya, agresif ya. Agresif itu gimana teman-teman? Artinya dia, promosi secara besar-besaran ya, promo secara besar-besaran ya, teman-teman udah tahu ya teman-teman ya, ini ya contoh yang produk agresif ya. Teman-teman tahu platform aplikasi Orange ya, yang sekarang, perkembangannya sangat cepat ya, yang darinya dia menggeser Tokped ya teman-teman ya. Dari awal dia sangat agresif, yang agresif lagi apa teman-teman? Aplikasi kalau, kendaraan online ojol apa? Yang Grab ya, itu anu juga ya teman-teman, agresif ya memasuki pasar ya teman-teman ya, dibandingkan dengan kompetitor sebelumnya yang aplikasi sebelumnya itu ada Gojek ya kan. Kalau teman-teman perhatikan ya, platform-platform tersebut ya, aplikasi-aplikasi tersebut ya, perusahaan-perusahaan tersebut itu, sangat agresif memasuki pasar ya, dari promonya yang gila-gilaan ya, tarif, Rp0 ya, Rp1 kalau Grab dulu ya, Rp1. Kemudian Shopee 0 ongkir ya. Nah, karena apa? Ini mempengaruhi apa teman-teman? Pilihan perusahaan untuk memasuki pasar dengan cara agresif atau dengan yang medium ya, maksudnya yang tidak membutuhkan banyak resources, mempengaruhi apa teman-teman? Biaya marketing ya kan? Mempengaruhi biaya marketing. Cukup nggak biayanya untuk meng-cover ini selama berapa tahun? Misalnya kalau itu bahkan long term ya teman-teman ya, Shopee itu sampai sekarang masih ya promonya ya, apalagi yang Shopee Food ya. Walaupun dikurangi sedikit dengan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit ya teman-teman ya, untuk promonya ya. Karena mereka sudah hitung ya, ini periode promo, kemudian ini periode untuk mencari laba gitu kan. Nah, bahkan itu tidak hanya 1, 2 bulan teman-teman, tidak hanya 1, 2 hari ya, bisa tahunan ya, seperti Grab dan juga Shopee. Nah, mereka harapannya adalah supaya customer itu sudah terbiasa dengan produk mereka, dengan layanan mereka gitu kan, sudah terbiasa sehingga kalau misalkan mau pindah ke lain hati itu mikir-mikir walaupun sekarang sudah berbayar. Ya kan, artinya saldo dia misalnya dia sudah punyanya saldonya ShopeePay, dia sudah, sering gunakannya Shopee. Kalau misalkan dia harus pindah ke aplikasi lain biasanya kan, apa namanya, kalau tidak menawarkan sesuatu yang lebih baik kan berarti kan dia, customer-nya kan juga akan berpikir ulang ya kan, "Udahlah ini bayar dikit nggak apa-apa," gitu kan. Itu adalah, tujuan ya, tujuan bahwa perusahaan itu bisa memasuki pasar dengan agresif. Ya, agresif ini tentu dengan, resiko dan juga konsekuensi ya teman-teman ya. Kalau misalkan dia berhasil, ya berarti dia akan menguasai pasar dengan cepat, ya kan, karena dia, penetrasinya cepat, ya kan. Kalau misalkan dia tidak berhasil, ya apes-apesnya ya dia akan mengalami kesulitan apa, likuiditas, ya kan, likuiditas. Karena apa, dia membutuhkan banyak fresh money, banyak dana segar, ya kan, untuk bayari misalnya kalau kalau produk ini ya, platform ini dia untuk bayarin, ongkir ya kan, menanggung ongkir, kemudian subsidi kayak pemerintah aja ya teman-teman ya, diskon produknya ya, kemudian promo 1, 1, 2, 2, 3, 3 ya, itu ya, yang tiap bulan ada, kemudian nanti ada Ramadan ceria, ada Natal indah, ada pokoknya setiap momen itu mereka isinya promo. Nah itu kan, kalau misalkan perusahaan itu tidak menyiapkan resources yang, cukup gitu ya, itu akan bermasalah di likuiditas ya, atau kemampuan perusahaan itu, untuk apa namanya, membayar ya, kemampuan perusahaan membayar itu likuiditas. Nah, ini contoh yang temporary. Oke, itu ya itu strategi untuk, bagaimana sih meluncurkan produk. Kita harus tahu dulu ya market, kemudian karakteristik produk kita, kemudian kita harus pilih juga ya, kita tuh mau yang tadi ya seperti,
Biskuit The Legend ya into stay atau yang temporary saja. Kalau temporary bukannya tidak menguntungkan loh teman-teman ya, menguntungkan ya, karena apa? Justru pada saat momentum itu keuntungannya besar ya kan. Kalau kita bisa memanfaatkan momen, nanti momennya akan berganti lagi. Nah, kita akan mengikuti lagi. Nah, itu temporary ya. Misalnya sekarang lagi momennya demamnya BTS ya, semua BTS. Kemudian besok misalnya apa lagi ya, band apalagi yang opa-opa Korea misalnya, oh besok ganti lagi bukan opa Korea misalnya, apa namanya, band-band yang, apa namanya, di Indonesia asli misalnya. Nah itu memanfaatkan momen namanya ya teman-teman ya. Termasuk termasuk pandemi ini juga pada sebagian, walaupun ini musibah ya teman-teman, tapi ada beberapa yang bisa memanfaatkan ini sebagai momen bisnis ya. Mereka memproduksi hand sanitizer ya kan, yang tadinya nggak produksi hand sanitizer, produksi hand sanitizer. Walaupun dia kepentingannya tidak semata-mata mendapatkan profit, tapi dia tetap dapat profit ya kan. Kepentingannya misalkan menyediakan masyarakat itu, apa namanya, alat ya, alat dan sarana untuk protokol kesehatan ya, masker ya kan gitu ya, walaupun itu mereka itu tujuannya mungkin juga, untuk memfasilitasi masyarakat, tapi tetap mendapatkan profit ya. Misalnya apa, tahu Mustika Ratu ya teman-teman ya, itu kan produk kecantikan ya, tahu-tahu mengeluarkan produk hand sanitizer. Kemudian ada produk perusahaan baru ya, misalnya yang tahu-tahu baru itu yang baru ya, yang dia itu sebelumnya kita nggak kenal ya, saniter gitu kan, produknya, berbagai, macam ya, ada hand sanitizer, desinfektan ya, itu kan merek baru ya teman-teman ya, yang sebelumnya kita nggak tahu ya, kita hanya tahu pada saat dia launching pada saat pandemi kan gitu ya. Kemudian, apalagi teman-teman yang biasanya untuk pengharum ruangan kayak eee apa sih, yang pengharum ruangan itu loh teman-teman, kayak, key spray, bukan key spray, itu kan spray ya teman-teman ya, pokoknya pengharum ruangan ya, Stella ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Stella kayak gitu dia yang tadinya dia itu, fokusnya adalah pengharum ruangan, sekarang dia merambah ke desinfektan yang wangi, ya kan gitu ya teman-teman. Itu momen ya teman-teman, temporary. Nah seperti itu loh teman-teman, memanfaatkan momentum yang, itu bisa dimanfaatkan tapi apakah setelah momennya hilang, apakah produknya perusahaannya itu hilang? Tidak ya, dia akan inovasi produk lain, kan gitu. Itu adalah sifatnya temporary. Nah kemudian, untuk target market ya atau segmentasi pasar. Nah, ini menjawab pertanyaan ke siapa sih kita itu menjual ya. Apakah kita itu menjual produk dengan, eee, leluasa gitu ya, maksudnya meluncurkan produk dengan asal-asalan ya, pokoknya kita produksi kemudian kita jual ya, tanpa memperhatikan segmen gitu kan. Nah, itu tidak seperti itu ya teman-teman ya, kita harus cari tahu dulu ya, produk ini cocoknya untuk siapa sih ya. Apakah ini untuk end use ya, ataukah kita me meluncurkan produk ke segmen sesuai demografi, ataukah kita menggunakan psikologi ya, psikografik ya, atau behavioral ya, atau perilaku ya, kita mengamati perilaku. Nah, kalau end use berarti kita harus tahu dulu apakah produk kita ini punya cukup karakteristik khusus ya, misalnya kalau produk kita ini, baju olahraga atau pakaian olahraga, sepatu olahraga, maka kita sudah punya pangsa khusus nih, siapa? Atlet ya kan? Atlet yang pakai produk olahraga, sepatu ya, kemudian kaos ya, training ya, kemudian mungkin, peralatan olahraga seperti bola ya, kemudian, stik baseball mungkin ya, ya itu end use ya teman-teman, end user. Kemudian apakah, kita mau menjual produk berdasarkan demografi ya, artinya berdasarkan wilayah ya teman-teman ya. Kalau wilayah berarti kita harus apa teman-teman? Memperhatikan apa? Culture ya atau budaya atau value yang dianut di wilayah tersebut. Misalnya kalau misalnya produk kita sabun mandi, oke, sabun mandi, kemudian apakah kita akan masuk ke pasar Afrika? Ya, walaupun Afrika kan rendah sanitasi, iya rendah sanitasi, tapi, di sana itu juga wilayah demografinya kekurangan air, teman-teman, ya.
kekurangan air. Maka kalau kita jual sabun, produk sabun di sana kemungkinan apa teman-teman? Kemungkinannya kurang laku ya kan, karena apa? Mungkin dari sisi, apa namanya, karakter penduduknya sendiri yang jarang mandi, ya kan? Jarang mandi karena apa? Ya memang nggak ada air, ya gimana kita mau mandi ya, punya sabunnya nggak ada airnya gimana, ya kan? Makanya kita harus tahu demografi, itu contoh ekstrim ya teman-teman ya. Atau kalau misalkan lagi di Jepang ya. Di Jepang itu kalau produk kita alat-alat elektronik ukurannya besar maka, jangan masuk pangsa Jepang. Karena apa? Rumah Jepang itu kecil-kecil dan didesain minimalis ya, didesain minim, furniture ya, didesain minim furniture karena apa? Mereka itu wilayahnya rawan gempa ya kan, temboknya aja, non permanen ya teman-teman ya. Temboknya itu non permanen ya, bisa diruntuh kemudian dibangun ulang. Nah itu apa, karakter ya mereka orang Jepang tuh nggak suka menyimpan banyak perabotan. Maka kalau produk kita furniture, mebel, kemudian alat-alat elektronik yang ukurannya besar ya, TV, kemudian mungkin blender yang besar-besar ya, itu nggak cocok masuk bangsa bangsa Jepang ya. Cocoknya ke Eropa ya, yang dia suka furniture, ukir-ukir gitu ya. Kalau pas bangsa Jepang dia sukanya minimalis. Ya, nah ini adalah, kalau kita membaca membaca pasar berdasarkan demografi ya teman-teman ya. Kemudian kalau berdasarkan psikologi, bagaimana teman-teman? Memanfaatkan psikologis ya, psikologis konsumen. Misalnya ini sesuatu yang biasanya intangible ya, dan value-nya itu intangible. Misalnya tas ya, tas wanita ya, wanita itu sering apa namanya, terganggu psikologinya. Ya teman-teman ya, karena apa, dia suka, dia itu kan apa, visual ya teman-teman ya. Eee, Kemudian kalau misalkan tas, oh ternyata tasnya dipakai misalnya artis Korea misalnya, siapa ya, Mbak Sang Hye Kyo ya, atau dipakai Jilo ya, tasnya dipakai Jennifer Lopez ya. Akhirnya tas itu bisa di-branding dengan harga yang mahal. Walaupun kualitasnya ya sama, ya tas itu ya dari kulit ya, kalau dari kulit ya paling ya misal mahal-mahalnya ya produksinya ya 10 juta ya, kalau misalkan kulitnya itu kulit beruang, beruang asli gitu kan misalnya, ya paling mahal-mahal ya 10 juta ya. Tapi bisa di-branding dengan ratusan juta, dijual dengan ratusan juta, kenapa? Karena tadi ada faktor psikologis ya, yang bermain di situ, value-nya ya, misalnya, oh ternyata digandeng Jilo, dipakai Jilo misalnya. Nah, kita bayar Jilonya kan juga mahal ya, perusahaan itu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan pakai yang psikologis ya, maka di situ ya, memanfaatkan, siapa sih produk ini bisa nggak sih? Ya, kalau misalkan produknya beras ya jangan pakai psikologis ya kan, karena itu basic needs ya. Oke. Seperti itu teman-teman gambarannya untuk menentukan apa, segmentasi, ya. Kita baca dulu pasarnya bagaimana, kemudian cocok nggak produk kita masuk ke mana gitu kan. Nah itu harus dianalisis teman-teman. Oke, kemudian yang selanjutnya ada product positioning. Jadi product positioning ini apa sih teman-teman? Jadi product positioning ini kalau misalnya pembeli, ya, pembeli itu tahu ya, misalnya pembeli itu lebih memilih produk kita dibanding yang lain ya, positioning itu. Jadi ketika misalnya, kita sebut misalnya roti, oh Sariyoti, itu positioning ya. Kemudian, susu UHT, oh Ultra, itu ya. Kenapa, perusahaan bisa mencapai positioning seperti itu teman-teman? Ya jadi untuk mencapai positioning kita kita harus tahu dulu ya, karakter unik dari produk kita, ya kan? Kemudian untuk mencapai positioning kita bisa melalui 2 cara, ya, dari atribut, positioning atribut, atau metamorfosa. Oke, dari atribut berarti, kita tonjolkan karakter produk kita, ya. Produknya misalnya, ini ya, kalau misalkan sepeda motor kita langsung tercetus Honda, ya kan? Menggunakan, positioning atribut ya, mulai dari dia itu terkenal kualitasnya, kemudian dia brand yang pertama kali mungkin ya, fiturnya, kemudian pilihan, jenisnya yang paling lengkap, layanan, purna jualnya yang paling oke. Nah itu, dari atribut. Artinya kita membangun fungsi-fungsi itu ya, membangun dari manfaat, fungsi, atribut-atribut produk itu dimaksimalkan, kemudian sampai pada nanti, kita mencapai positioning.
Kemudian kalau misalnya bisa juga pakai metamorfosa, artinya dia itu, pergeseran teman-teman ya, pergeseran. Karena ada sesuatu hal yang, sebelumnya itu, ada kelemahan kemudian kita bergeser. Nah, apa teman-teman, misalnya ada, kelompok orang yang dia tidak suka, yang dia tidak bisa mengkonsumsi susu sapi karena dia alergi, ya kan. Ini sekelompok target market teman-teman ya, sekelompok segmen pasar ya. Kemudian kita ini, masuk dengan produk alternatif ya. Oh ini susu soya ya. Ini, alternatif ya teman-teman bagi tadi, proses yang tadinya dia itu harusnya mengkonsumsi susu sapi tapi tidak bisa ya kan, akhirnya bergeser kepada susu soya. Itu metamorfosa teman, positioning. Sehingga kalau misalkan ditanya, "Oh, produk apa sih yang untuk, kalau misalkan produk apa sih yang pengganti susu sapi?" Gitu kan langsung soya, ya kan? Langsung kita sebut soya. Padahal kan produk pengganti susu sapi banyak, ada mungkin almond ya, susu almond, kedelai itu soya ya, kacang hijau misalnya, atau susu kambing ya, susu kambing itu intolerannya, alerginya rendah ya, karena dia laktosanya rendah. Nah, atau bisa juga susu kerbau ya kan, itu kan produk berbagai macam produk ya teman-teman ya. Nah, tapi, kita bisa memposisikan ini, positioning dengan cara tadi metamorfosa. Itu ya teman-teman ya. Oke, kemudian, kita ke nilai unik ya atau unique value dari produk kita ya. Jadi, unique value ini menjawab pertanyaan apa sih yang dibeli konsumen dari produk kita tuh konsumen itu mau membeli produk kita itu sebenarnya karena apanya sih? Apakah karena memang, butuh fisiknya atau karena ada hal lain? Nah, jadi core benefit dari produk kita itu aslinya ya bentuk fisiknya teman-teman, ya. Bentuk fisiknya produk, misalnya kalau produknya susu, ya susu, bentuk fisiknya susu. Produknya biskuit, ya bentuk fisiknya biskuit, ya kan. Tapi ada juga pembeli itu yang membeli produk kita gara-gara misalnya kemasannya unik. Misalnya kalau untuk anak-anak berarti kemasannya packaging yang menarik, misalnya susunya susu UHT, versi ada frozen-nya, ada kartunnya. Nah, itu karena kemasan, padahal produknya sama-sama susu, ya kan? Ini berarti inilah unik dari produk kita, gitu kan. Bisa jadi karena kemasan atau bisa jadi kalau, orang yang pembeli itu membeli produk kita karena layanan purna jual. Nah, layanan purna jual itu misalnya untuk produk yang, ini ya teman-teman, terutama untuk produk yang elektronik ya, atau yang jangka panjang ya, misalnya mobil, motor ya. Misalnya kalau rusak misalnya, beli handphone, sama-sama beli handphone, produknya sama, core benefit-nya kan handphone ya kan. Tapi, bisa jadi dia itu lebih memilih produk A ya karena memberikan layanan purna jual. Oh, ini call center-nya di mana-mana ya, service center-nya di mana-mana. Kemudian, kalau rusak ada spare part-nya, nggak usah ganti. Misalnya rusak touchscreen-nya saja ya ganti touchscreen-nya, nggak usah ganti HP, sampai ganti HP. Kan itu layanan purna jual, teman-teman. Nah, ada pembeli yang memilih produk, walaupun produknya misalnya sama-sama mobil atau sama-sama handphone, tapi, ketika yang satu memberikan layanan purna jual yang lebih baik, maka itu yang akan dibeli ya, kadang kan seperti itu ya teman-teman. Atau, seseorang itu membeli produk karena ada intangible value di situ atau ada nilai intrinsik. Apa sih? Teman-teman ya, kebanggaannya Udinus apa teman-teman? Gozali Everyday ya kan? Punya apa teman-teman kemarin menjual NFT ya kan. Nah, kalau dipikir-pikir ya, kenapa sih orang mau beli fotonya Mas Gozali gitu kan? Karena apa? Di situ ada intangible, ya intangible value ya kan. Nggak ada lagi yang kayak gini ya, mungkin di dunia ini satu-satunya nih yang kayak gini ya kan, itu harta yang paling berharga terutama buat Udinus ya kan teman-teman ya. Nah nggak ada lagi nih, ini kan apa intangible value, intangible value. Jadi seseorang tuh mau beli karena apa? Intangible-nya. Bisa jadi lukisan ya teman-teman, kalau lihat lukisan abstrak kan juga sama, seperti halnya kalau melihat fotonya Mas Ghazali ya kan sama kan? Lukisan abstrak kok kayak gitu ya, cuma coret-coret gitu, tapi ada terjual dengan nilai yang tinggi juga ya kan. Nah itu karena apa, intangible value. Nah ini,
bagaimana perusahaan itu memaksimalkan nilai unik ini untuk apa? Untuk meningkatkan, performa produk, kemudian meningkatkan penjualan. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar tadi untuk produk launching ya, bahwa pada dasarnya produk launching itu tidak semata-mata diproduksi kemudian dijual dengan tanpa tujuan ya teman-teman ya, bahwa kita tuh juga di dalam proses pengembangan produk baru itu kita juga, tahap ini masih belum selesai. Jadi ini belum tahap akhir ya teman-teman ya. Jadi kita tuh masih harus, eee, mengawal ya, memilihkan ya strategi peluncuran produk. Kita memilih yang mana ya, kita, apakah kalau misalkan dari sisi tadi ya, demand ya, ataukah dari sisi permanen ya, kita mau into stay atau yang temporary karena berakibat pada biaya produksi ya kan. Kemudian kita memilih segmen pasar, apakah berdasarkan demografi atau berdasarkan end user, kan gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian bagaimana kita meningkatkan nilai, unik dari produk kita, gitu ya. Oke, teman-teman setelah ini silahkan dilanjutkan untuk diskusi di forum Kulino, teman-teman, untuk UTS-nya kita sampai materi ini, sehingga kita, untuk UTS hari Senin ya, sehingga kita, materinya sampai produk launching, oke? Terima kasih teman-teman telah menyimak video ini, kita jumpa lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman ya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.